1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan mengalami kekurangan nutrisi di otaknya alias stunting. Kami ingin tinggal di rahim ibu. Apakah nanti di tahun 2045 akan menjadi bonus demografi yang layak atau justru malah gagal gitu? Nah karena itu kalau misalnya IQ orang Singapura 105, IQ kita 78. 10 tahun kemudian dia bertumbuh 30 kali, kita cuma bertumbuh 10 kali, tetapi kita miskin. Sekarang mungkin kita buka floor, silakan Mbak yang baju ungu bisa tolong mic-nya satu lagi. Yang kedua, tadi yang kedua siapa ya? Oke, tolong sebut namanya Mbak dengan asalnya, silakan. Nama saya Nina dari Jakarta, seorang penulis. Saya mau tanya sama Pak Rocky. Bangsa itu kan terlahir dari rahim seorang ibu. Dan kata Bapak juga kecerdasan itu kan datangnya dari seorang ibu secara genetik. Tapi di sisi lain Bapak bilang kebijakan itu ada yang dungu gitu kan. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan paradoks itu sendiri? Dan bagaimana Pak Rocky bisa menilai seorang perempuan itu cerdas secara genetik tanpa dididik di sekolah? Terima kasih. Selamat siang. Sekalian atau gimana Bung Rocky atau satu-satu? Satu, oke, silakan. Betul, kecerdasan manusia itu diturunkan melalui rahim perempuan. Logis. Karena supaya generasi tumbuh, sustain, mesti ada yang lahir. Yang bisa melahirkan cuma perempuan. Jadi, kalau ayahmu pintar, pasti kena ibu nenekmu pintar, ibu ayahmu. Kalau ibumu pintar, pasti kena nenekmu juga pintar. Logisnya begitu. Tetapi setelah seorang manusia dilahirkan dari rahim perempuan untuk mewujudkan ide the politics of hope, setiap perempuan menginginkan putra-putrinya meneruskan kehidupan. Begitu dia lahir, dia langsung pindah dari rahim ibu pergi pada rahim laki-laki. Terangkan apa itu rahim laki-laki? Rahim laki-laki adalah kebijakan yang dibuat oleh kepala negara yang menyebabkan 1 dari 4 bayi yang lahir hari ini akan mengalami kekurangan nutrisi di otaknya alias stunting. Prevalensi stunting 24-25%. Artinya 1 dari bayi yang lahir akan menyusut otaknya 20-30%. Dilahirkan oleh ibu untuk jadi cerdas. Begitu pindah ke rahim APBN, dia jadi dungu di situ. Itu namanya rahim laki-laki. Karena hak si bayi untuk memperoleh vitamin, memperoleh kacang hijau, memperoleh susu, berubah menjadi biaya untuk aspal jalan tol Jokowi. Trade off-nya di situ. Tidak mungkin kecerdasan itu tumbuh tanpa nutrisi. 1/4 dari nutrisi bayi, 1/4 dari APBN yang seharusnya tiba di puskesmas berubah menjadi fondasi IKN, berubah menjadi kereta cepat. Itu yang terjadi. Merampok APBN untuk membiayai legacy yang sifatnya material. Jelas. Jadi pembodohan itu terjadi karena si bayi pindah dari rahim ibu pergi pada rahim laki-laki. Rahim laki-laki. Rahim dinasti. Lebih dari itu, bayi yang sama, begitu dia lahir, dia sudah dibebani oleh hutang Jokowi 40-50 juta per bayi. Hutang kita itu
gabung jadi 17 triliun. Semua hutang negara. Harus dibebankan pada si bayi ini. Jadi Anda bayangkan, semua perempuan Indonesia, begitu dia hamil, gembira, akan ada masa depan. Bergairah ibunya, wajahnya cerah. Lembaga survei datang, ibu, Anda senang gak hamil? Senang. Kan akan ada generasi yang akan jadi bonus demografi. Tapi coba lembaga survei bertanya langsung pada si bayi. Hai bayi, mau gak kamu lahir hari ini? Beri saya preferensinya. Datang ke Paramadina. Paramadina datang, kasih data pada si bayi. Sebelum disurvei, kasih data dulu dong baru fair. Bayinya mengerti bahwa kalau dia lahir hari ini, dia akan dibebani utang 50 juta. Kalau dia lahir dari ini, mungkin sekali dia dari 4 bayi itu kena stunting, otaknya yang berkembang. Maka rame-rame bayi itu bilang, kami ingin tinggal di rahim itu. Itu jawaban jujur dari bayi. Jadi saya mau menerangkan demografi itu. Untuk memperlihatkan bahwa semua kebijakan yang disebut pembangunan, itu menghina dari awal intelektualitas manusia. Merendahkan intelek kita. Karena Pak Jokowi hanya ingin memamerkan sesuatu yang tangible, terlihat. Kecerdasan memang tidak terlihat. Karena memang nggak ada pada dia mungkin. Itu yang kita lihat kan. Pak Jokowi keluarin semua kartu-kartu Indonesia Pinter. Kartu, apalagi Manula, kartu sehat segala macam. Ada satu kartu yang dia nggak mau keluarin. Dia mau pegang sendiri. Namanya KID. Kartu Indonesia Dungu. Oke. Sebelum keluar kartu yang lain, ada yang ini. Siapa tadi yang kedua? Silakan Mas. Setelah ini siapa ya? Ya, oke, Mbak Sana ya. Mas Heru, silakan. Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Amar, saya adalah mahasiswa dari Ciputat. Bung Rocky izin bertanya, demokrasi di Indonesia sudah... Stop. Nggak boleh. Saya belum izinkan, kamu udah terus. Baik. Izin Bung Rocky Gerung. Tidak boleh. Duduk aja duduk. Ganti. Ini orang nggak ngerti hak dia itu. Anda nggak boleh minta izin bertanya. Anda di sini untuk menggugat saya, jangan sekedar bertanya. Membantah pun Anda dilindungi oleh Undang-Undang Paramadina. Yang lain. Oke. Silakan Mbak. Yang belakang. Mas tolong. Mic-nya. Jangan minta izin ya. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fatira, saya mahasiswa hubungan internasional. Saya mau bertanya mengenai perihal tadi sudah sempat dibahas juga mengenai bonus demografi di negara kita, Bung. Kan sebenarnya bonus demografi ini merupakan bonus-bonus di negara lain itu kan banyak ya, kayak Arab punya bonus lainnya. Kalau kita nanti diproyeksikan di tahun 2045. Nah, saya mau bertanya nih, kan sudah seharusnya bagi suatu negara untuk mempersiapkan di bonus demografi ini untuk dimaksimalkan. Apakah nanti di tahun 2045 akan menjadi bonus demografi yang layak atau justru malah gagal gitu kan ya, Bung? Nah, saya mau bertanya, apakah sebenarnya kita tuh dalam kepemimpinan akan sama aja gitu? Karena negara kita tuh sudah diproyeksikan dan sudah diatur sedemikian rupa, entah itu di rencana jangka panjangnya yang juga tertarik rencana jangka pendeknya, itu akan sama-sama saja. Paling dengan masuknya seorang pemimpin nantinya siapapun itu hanya menambahkan atau menginovasi, Bung. Menurut Bung bagaimana mengenai rencana dan proyeksi itu tuh sebenarnya sudah sama aja dan tinggal ditambahkan inovasi, atau masih pentingnya ideologi suatu pemimpin di dalam memaksimalkan bonus demografi kita di tahun 2045. Terima kasih, Bung. Selamat siang. Coba saya koreksi dulu ya, istilah bonus demografi. Istilah konyol, salah tapi dipakai terus itu. Anda baca literatur, gak ada istilah bonus demografi.
yang ada demographic dividend. Cuman Jokowi kan, jangan terus dah. Bonus itu diberikan cuma-cuma. Dividen artinya mesti ada dulu investasi, baru bisa dapat dividennya. Ada yang diinputkan di sini. Dari awal Anda bisa tentukan bahwa nggak akan ada bonus demografi kalau bayi yang lahir hari ini dia harus bayar utang dulu dan isi kepalanya akan drop 30% otaknya. Mana mungkin tidak ada bonus demografi kan? Kesalahan kedua adalah kabinet sama Jokowi nggak pernah menerangkan bahwa bonus demografi kalau pakai istilah mereka itu baru disebut bonus dibandingkan dengan perkembangan demografi yang sama di Filipina, di Thailand, di Vietnam misalnya. Pak Jokowi bilang kalian anak-anak muda, kalian akan bonus demografi, kalian akan punya penghasilan 10 kali lipat sejak sekarang. Masuk akal? Kan ekonomi kita bertumbuh, apalagi kalau Jokowi di impeach itu. Kita akan dapat bonus demografi 10 kali lipat pendapat kalian 2045. Senang kalian? Iya. Itu kalau anak muda seumur kalian di Vietnam, Thailand, Hong Kong, Singapura, negaranya bertumbuh cuma 2 kali lipat baru Anda bonus. Nah karena itu kalau misalnya IQ orang Singapura 105, IQ kita 78. 10 tahun kemudian dia bertumbuh 30 kali, kita cuma bertumbuh 10 kali, tetap kita miskin. Karena itu namanya perbandingannya begitu cara membaca statistika. Jadi begitu cara kita melihat, jangan kita dihipnosis. Anda akan, iya bonus demografi, kalau cuma ada satu negara di Asia, yaitu Indonesia. Kan mesti ada perbandingan, apalagi negara lain yang Eropa misalnya bisa speed up berkali-kali lipat. Jadi batalkan ide itu. Akan ada bonus demografi versi Jokowi. Kamu ganti sendiri. Bonus demografi versi Pak Madinah, bila IQ nasional kita udah minimal 112. Terima kasih. Mas, saya kasih kesempatan yang tadi. Kalau mau naik, tapi jangan pakai minta izin ya. Bung Rocky ini baik orangnya. Ayo, silakan. Demokrasi di Indonesia itu sudah mulai menurun, sudah mulai buruk lah di Indonesia gitu. Nah pertanyaan saya adalah, dari tadi Bung Rocky menyebut etika pejabat negara yang dungu gitu, yang buruk, dari Gibran, dari Jokowi, dan sebagainya. Nah pertanyaan saya adalah, etika warga negara di Indonesia apakah mempunyai korelasi dengan etika pejabat negara yang ada di Indonesia gitu? Soalnya kan dari pejabat negara itu awalnya dia adalah warga negara Indonesia, dan menurut saya warga negara Indonesia itu etikanya masih kurang, Bu. Kenapa? Dari soal persoalan lingkungan saja banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih membuang sampah sembarangan, naroko dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana menurut subjektifnya Bung Rocky saja itu etika-etika tadi ditekankan di pejabat negara, di warga negara, dan bisa diterapkan di Indonesia untuk menerapkan demokrasi yang lebih baik lagi di Indonesia. Terima kasih. Nama saya Amar dari Ciputat, UIN Jakarta. Oke, Amar. Agak memenuhi akal rakyat. Ada poin di situ. Dia mau menggugat itu. Seolah-olah etik bangsa ini impose ke dalam etik pejabat publik. Etik adalah pilihan otonom manusia. Tidak ada yang namanya etik komunitas. Etik itu adalah problem yang mesti diputuskan secara individual. Beda dengan public ethics yang didesain untuk menghalangi orang berbuat curang. Jadi etika publik itu ada karena prinsip bahwa manusia itu falibilis. Manusia didesain secara antropologis untuk berbuat salah. Oleh karena itu dibutuhkan public ethics. Sebaliknya, individual ethics diniatkan untuk bukan mengimpose, mengekspos bagian good faith dari manusia. Itu bedanya. Jadi Anda adalah makhluk moral itu. Karena itu Anda diperintahkan untuk berbuat baik. Public servant, ASN, pejabat,
dirumuskan secara terbalik. Ini manusia jahat, karena itu mesti dilindungi dengan public ethics sebagai imperative ideas untuk menuntun dia jangan sampai korupsi. Itu bedanya, dapat poin itu. Oke. Dari mana kamu tadi? UIN. Tumben UIN bisa ngerti bedanya. Oke. Jadi saya balik ke situ. Sekarang semua partai, departemen sibuk bikin code of conduct gitu. Panduan etik. Saya sering diundang buat memeriksa. Saya bilang, ini bukan etik yang dimaksudkan sebagai public ethics. Jadi Pak Rocky bisa ditambahin, ini ada 10 panduan etika. Jadi ditambah 11. Lu tambah sampai 300 pun itu bukan namanya public ethics. Etika itu nggak boleh diperinci satu persatu nih, nggak boleh ini. Sama dengan di UI ada etika mahasiswa, nggak boleh nyontek. Lo jadi mahasiswa nggak boleh nyontek, apa yang diatur lagi, goblok? Bukan konyol kan? Masuk kelas nggak boleh bawa pistol. Ya pastilah hukum pidana bilang begitu kok. Jadi berlebihan mengatur hal yang udah ada. Tadi Pak Salim saya bilang redundant, berlebihan yang nggak berguna. Golkar bikin etika publik sama, ikatannya apa? Itu namanya etiket, aturan internal partai itu. Yang perlu dikembangkan adalah public ethics supaya orang percaya bahwa menjadi public servant artinya dia setelah selesai masa jabatannya harus lebih miskin ketika dia berkuasa. Itu namanya public ethics. Kalau dia lebih kaya, artinya dia nggak ngerampok. Anda masuk dengan gaji Anda, gaji menteri 20 juta. Anda balik, Anda bikin 3 rumah itu. Lalu pertanyaan dari mana Anda dapat? Dari usaha. Oh nggak boleh, waktu Anda jadi pejabat kan Anda mesti keep usaha Anda ke dalam blind trust. Lalu tiba-tiba Anda punya, ya pasti Anda merampok. Nanti nggak ada, dari 10 itu nggak ada yang dilanggar. Oh iya, karena yang 10 itu terlihat, yang tak terlihat adalah suaramu sebagai public servant. Jadi itu poinnya aja. Jadi tolong diterangkan pada masyarakat bahwa yang kita perlukan adalah public ethics, bukan kode etik. Oke.